I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Saifullah Yusuf dengan NIM berakhiran 287. Saya berasal dari kelas F. Di sini saya akan membuat video analisis kasus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester hukum pidana. Sebelum itu, marilah kita lihat cuplikan dari video berikut ini. Takut gua anak orang mati, lapor anjing. Lapor gitu. Sebagaimana video yang telah saya paparkan, perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana, di mana menurut Muljatno memberi definisi bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu. Selain itu juga terkandung elemen-elemen perbuatan pidana. Yang pertama, perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat. Dan yang kedua, hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Yang ketiga, keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Yang keempat, unsur melawan hukum yang objektif. Yang kelima, unsur melawan hukum yang subjektif. Selain itu, dalam hal ini juga berkaitan dengan asas legalitas, di mana tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali dengan kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Hal tersebut sudah jelas bahwa dalam kasus di atas sudah ada pasal yang melarangnya. Selain itu, untuk pelaporannya ini menggunakan delik merugikan atau menyakiti (crankings delicten) dalam rangka untuk melindungi suatu kepentingan hukum individu. Selain itu, tindak penganiayaan di atas adalah perbuatan melawan hukum, yaitu dalam Memori van Toelating pembentukan KUHP Belanda melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum. Selain itu, perbuatan di atas adalah tindak penganiayaan. Dengan kata lain, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang menyebabkan korban mengalami perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, dan lain sebagainya. Selain itu, perbuatan penganiayaan dibagi menjadi beberapa bagian, tetapi yang menjadi fokus dari pembahasan ini adalah tindak pidana berat, yaitu penganiayaan yang dilakukan secara sengaja dan mengakibatkan luka berat hingga kematian. Pelaku tindak penganiayaan ini dapat dijerat dengan pasal 351 ayat 2 yang menyatakan bahwa jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka pelakunya dapat dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Untuk lokus delicti dari kasus ini adalah sesudah terjadi akibat, sedangkan untuk tempus delictinya adalah tempat di mana suatu perbuatan atau kelakuan tersebut terjadi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.